Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tri Febrianti dengan NPM 2313034017 dari kelas 2023B. Di sini saya akan membahas mengenai aksi nyata yang berjudul Teknologi sebagai Media Pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar IPS oleh Bapak Dr. Pargito, MPD. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas definisi teknologi. Kedua, tentang peran teknologi sebagai media pembelajaran. Ketiga, tentang contoh media pembelajaran yang menggunakan teknologi. Dan terakhir adalah tentang rencana penggunaan teknologi media pembelajaran. Oke, langsung aja. Definisi teknologi. Istilah teknologi itu sendiri mengacu pada proses pengetahuan dan metodenya untuk memproses, mentransfer, dan menciptakan informasi yang sedang berlangsung. Sedangkan, menurut Toonder, teknologi dalam pendidikan merupakan sarana pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran, baik sebagai sarana dalam mengakses informasi sumber belajar ataupun sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan berkaitan dengan tugas. Adapun peran teknologi sebagai media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi pengajar untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas peserta didik, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong peserta didik menulis, berbicara, dan berimajinasi semakin terangsang. Dengan demikian, melalui media pembelajaran dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien, serta terjalin hubungan baik antara pengajar dengan peserta didik. Secara garis besar, peran teknologi dalam media pembelajaran antara lain: pertama, sebagai peran tambahan. Secara garis besar, peran teknologi dalam media pembelajaran antara lain: pertama, sebagai peran tambahan. Peran tambahan yang dimaksud yaitu sebagai tambahan referensi materi di luar media buku dan materi yang diberikan oleh guru, dan menjadi alat pengajaran di samping dari metode ceramah yang dilakukan oleh guru. Kedua, sebagai pelengkap. Teknologi dikatakan berperan sebagai pelengkap dalam artian teknologi sebagai pelengkap yang mendukung penggunaan media dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pengganti. Teknologi dikatakan berperan sebagai pengganti keberadaan guru di dalam kelas. Guru dan peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran di tempat yang berbeda atau terpisah jarak yang jauh. Nah, adapun contoh media pembelajaran yang menggunakan teknologi, seperti komputer. Komputer adalah media atau alat bantu untuk mempermudah pekerjaan seseorang baik dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya. Komputer sangat berperan aktif dalam pendidikan. Selain dapat mengakses informasi dari segala penjuru dunia, komputer juga dapat membantu para pendidik untuk mengajar dan menyajikan pelajaran yang menarik dan kreatif, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, sehingga peserta didik merasa nyaman dengan pengajaran yang telah diberikan oleh pendidik. Yang mana dengan kemampuan teknologi yang dimiliki, komputer menjadi sarana yang sangat efektif dan efisien untuk digunakan sebagai modalitas dalam pembelajaran. Selain itu juga, ada berbagai macam platform atau aplikasi disediakan untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran daring. Di antaranya, mempermudah tenaga pendidik dalam melakukan evaluasi terhadap peserta didik
meskipun tidak dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan berbagai platform seperti pertama, Google Classroom, di mana merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam lingkup pendidikan yang mampu mempermudah pembelajaran yang sedang berlangsung. Kedua, WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media komunikasi yang sudah tidak asing lagi untuk didengarkan kita, bahkan sangat populer sekali karena merupakan platform yang kita gunakan saat ini baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial. Yang ketiga, Zoom. Zoom adalah aplikasi pertemuan dengan video dan berbagi layar dengan jumlah peserta hingga 100 anggota, bahkan sampai 1000 lebih anggota yang dapat bergabung di aplikasi ini. Yang keempat, Google Meet. Google Meet merupakan aplikasi pertemuan dengan video dan berbagai layar dengan jumlah peserta 100 orang hingga lebih. Aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi Zoom, namun kelebihan dari aplikasi ini ialah bisa mengadakan diskusi hingga 60 menit. Yang terakhir yaitu ada ruang guru. Platform ini sering digunakan atau sebagai alternatif pembelajaran lainnya untuk mendapatkan informasi pembelajaran lain di luar dari sekolah. Platform ini dinilai sangat efektif sebagai media pembelajaran. Adapun rencana penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, dengan adanya kehadiran teknologi sebagai media pembelajaran membantu guru, pendidik dalam berbagai hal. Antara lain, pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Kedua, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Ketiga, manajemen pembelajaran lebih efektif dan efisien. Keempat, mendorong siswa untuk belajar lebih mandiri. Kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Keenam, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, membangkitkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran dengan sistem dalam jaringan atau daring dengan memanfaatkan teknologi media daring memiliki kelebihan tersendiri, seperti materi-materi pembelajaran dan diskusi dalam teknologi media daring yang digunakan dapat diakses kapan saja, dan jika membutuhkan materi tersebut dapat dilihat kembali. Kemudian, efisiensi tempat karena dapat dilakukan di mana saja selagi tersedia jaringan seluler. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan